rekan belajar yang saya banggakan, kita jumpa lagi dalam materi administrasi pertanahan. Nah, pada pertemuan keempat ini, atau yang kesekian ya, kita bicara mengenai sistem pendaftaran tanah. Ya. Jadi, jika seseorang punya sertifikat tanah, itu pertanyaannya apakah pasti tanah itu tidak bisa disengketakan? Nah, dari sini kita bisa berpikir bahwa ternyata pertanyaan tadi itu membawa pada ide utama, yakni bahwa pendaftaran tanah itu bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga merupakan jaminan kepastian hukum. Namun, dalam prakteknya masih saja tetap ada sengketa. Kenapa bisa demikian? Nah, untuk itu kita membahas topik kali ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Misalnya, sebenarnya apa sih tujuan pendaftaran tanah itu? Lalu asas-asas yang mendasarinya apa? Kemudian pendaftaran tanah itu menggunakan sistem publikasi apa? Apakah sistem publikasi yang negatif ataukah sistem publikasi yang positif? Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, rekan belajar yang saya banggakan bahwa eh, tujuan pendaftaran tanah itu bisa kita lihat dari dasar hukumnya, yakni silakan dilihat nanti di Undang-Undang Pokok Agraria UUPA tahun 1960. Kalau perlu berikut juga aturan turunannya ya, bahwa pendaftaran tanah itu pada dasarnya adalah upaya negara untuk menertibkan hubungan manusia dengan tanah ya. Sebab kalau tanpa pendaftaran itu kepemilikan itu sulit dibuktikan karena tidak ada eh, sertifikatnya, tidak ada dokumen otentiknya. Ya, yang pertama itu kita akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa tanah itu adalah milik kita. Kepemilikan sulit dibuktikan. Lalu yang kedua, untuk transaksi supaya itu bisa aman harus punya dokumen pendaftaran tanah. Sebab kalau tanpa itu dijamin transaksi tidak akan aman. Lalu yang ketiga, untuk menghindarkan agar konflik atau sengketa pertanahan itu tidak bisa terjadi atau tidak dengan mudah terjadi. Nah, sebab tanpa ada bukti pendaftaran tanah, kemungkinan besar bahwa konflik atau sengketa mengenai kepemilikan tanah itu akan seringkali terjadi. Nah, untuk menghindari, maka agar tidak mudah terjadinya konflik, maka perlu adanya pendaftaran tanah. Tetapi tujuan utama dari pendaftaran tanah itu sebenarnya ingin memberikan kepastian hukum. Harus ada kepastian hukumnya ini. Misalnya ini tanah, siapa pemiliknya? Secara hukum jelas siapa pemiliknya. Lalu kalau sudah jelas siapa pemiliknya menurut hukum, di mana batas-batasnya? Jadi di mana letak posisinya, batas-batasnya itu dengan tanah siapa, di sebelah utara, di sebelah selatan, timur, barat itu ada kejelasan mengenai batas tanah tersebut dan itu dijamin kepastiannya oleh hukum. Nah, berikutnya supaya secara hukum itu ada kejelasan. Ini sebenarnya jenis hak yang bagaimana? Apakah hak milik, apakah hak sewa, apakah hak memakai, apakah hak bangunan dan seterusnya. Itu harus ada perlindungan. Dan perlindungan yang paling baik adalah kalau itu diberikan oleh hukum. Nah, jadi ada kepastian hukum.
Kemudian tujuan utama yang lain adalah memberikan perlindungan hukum. Misalnya, kalau tadi memberikan kepastian hukum, sekarang memberikan perlindungan hukum. Misalnya, sertifikat sebagai alat bukti kuat itu sebenarnya sama dengan seseorang yang memegang sertifikat itu oleh hukum dilindungi. Nah, itu gunanya. Jadi tujuan utamanya agar memperoleh perlindungan hukum, yakni dengan pendaftaran tanah, supaya kita memegang sertifikat sebagai alat bukti kuat. Nah, yang kedua, melindungi dari klaim pihak-pihak lain. Karena klaim pengakuan atas tanah yang ada itu seringkali bukan seorang, dua orang, bahkan lebih dari itu. Nah, agar terhindar dari klaim atau pengakuan-pengakuan dari pihak yang lain semacam itu, maka perlu dilindungi oleh hukum. Nah, itu tujuan utama dari pendaftaran tanah agar memperoleh perlindungan hukum. Lalu tujuan utama yang lain adalah menyediakan informasi pertanahan. Nah, dalam soal menyediakan informasi pertanahan ini, eh, bagi pemerintah, informasi pertanahan ini penting. Ini terkait dalam soal misalnya planning, tata kota, atau perencanaan tata ruang, tata wilayah. Satu itu. Yang kedua, bagi pemerintah, informasi pertanahan ini juga sangat penting karena ini terkait dengan persoalan fiskal, pajak, ya. Ini bagi pemerintah. Nah, bagaimana kalau bagi masyarakat? Nah, untuk masyarakat, maka informasi mengenai pertanahan ini berguna sebagai alat untuk transaksi jual beli. Artinya si pembeli begitu memperoleh eh, dokumen resmi itu tidak lagi banyak pertanyaan. Ini akan memperlancar, mempermudah jual beli. Karena apa? Karena sudah ada informasi, ada keterangan tentang tanah itu. Siapa pemiliknya, batasnya di mana, letaknya di mana, terus jenis haknya apa itu tertera dengan jelas di sana. Nah, itu gunanya untuk informasi pertanahan. Lalu tujuan utama yang lain adalah mewujudkan tertib administrasi. Nah, dalam soal tertib administrasi ini kita harus tahu bahwa data tanah yang kita daftarkan itu nanti akan tercatat secara rapi dan sistematis. Dan itu terfiling, terarsip dalam katalog filing pertanahan nasional. Nah, itu gunanya mengapa orang itu perlu pendaftaran tanah. Karena ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah mewujudkan tertib administrasi. Karena dengan begitu data tanah itu akan tercatat rapi dan sistematis. Oke, itu tadi adalah tujuan utama untuk pendaftaran tanah. Lalu asas-asas yang melandasi atau dasarnya mengapa pendaftaran tanah itu harus dilakukan. Karena ada dasar atau asas-asas yang menjadi alasan atau legalisasi. Misalnya kita bahas dari mulai ini asas yang sifatnya sederhana. Asas sederhana artinya prosedur harus mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi asas-asas pendaftaran tanah itu nomor satu eh, prosedurnya atau tata cara atau teknik untuk mendaftarkan tanah itu harus mudah dipahami oleh masyarakat. Tidak boleh berbelit-belit. Itu azas nomor satu. Yang kedua, azasnya ini tidak berbelit-belit, artinya memudahkan. Terus ada SOP yang jelas. Kalau ada waktu-waktunya juga jelas sampai kapan. Kalau ada tarif berapa, ada kepastian itu. Jadi antara yang
catat yang dalam tulisan mengenai asas pendaftaran tanah dengan praktek sehari-harinya itu sinkron atau cocok. Nah, misalnya begini, dalam soal peralihan hak misalnya, hak atas tanah dari A mau dialihkan kepada B. Nah, antara A dan B ini supaya tidak kebingungan, maka pendaftaran tanah itu harus taat pada azas. Azas apa? Azas sederhana, yakni prosedurnya mudah dipahami oleh si A dan si B tadi. Lalu yang kedua, si A dan si B tidak merasa bahwa ini urusannya berbelit-belit. Karena biasanya birokrasi, apalagi pendaftaran pertanahan itu punya kecenderungan untuk ditakuti oleh masyarakat karena belum-belum sudah ada bayangan bahwa prosedurnya tidak akan mudah dan urusannya menjadi ribet, berbelit-belit. Nah, itu menghindarkan hal semacam itu, maka salah satu azas pendaftaran tanah itu harus azas sederhana. Azas yang kedua, azas aman. Apa sih azas aman? Artinya data itu harus akurat dan dapat dipercaya. Jadi bukan data yang palsu, bukan data yang rekayasa, atau bukan data yang bahkan fiktif, tidak boleh. Data itu harus sesuai dengan kondisi empiriknya, kondisi senyatanya, ya. Artinya data itu harus akurat dan kredibel, bisa dipercaya, bukan hanya oleh calon pembeli, oleh semua masyarakat yang mengerti tanah itu juga dapat dipercaya oleh pemerintah dalam hal ini selaku penerima pendaftaran pertanahan. Nah, azas aman ini juga mengurangi risiko terjadinya sengketa. Nah, kalau terjadi sengketa berarti tidak aman karena pendaftaran tanah itu tujuannya adalah supaya kita memperoleh perlindungan dalam hukum. Nah, berarti azas aman itu harus benar-benar terpenuhi. Kalau sengketa risiko diklaim diaku oleh pihak lain itu berarti azas aman itu masih belum terpenuhi. Oke, yang nomor tiga, azas terjangkau. Artinya apa? Masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah, ya, ini harus merasa bahwa biaya dan prosedur itu bisa diakses, berarti terjangkau, bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tidak harus orang kaya, tidak harus golongan menengah, tapi juga masyarakat yang paling bawah sekalipun itu merasa pendaftaran tanah ini terjangkau. Nyatanya saya bisa mengakses bukan hanya karena letak faktor tempat kantor domisili kedudukannya itu dekat, bisa dicapai, tetapi juga dalam persoalan biayanya. Jadi biaya, prosedur itu bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan program pemerintah, misalnya seperti pengadaan ini ya, sertifikasi massal. Nah, itu berarti salah satu program yang semakin memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses. Artinya, azas terjangkau itu bisa dipenuhi oleh pemerintah selaku penerima uh, pendaftaran tanah. Nah, berikutnya adalah azas mutakhir. Apa itu azas mutakhir? Azas mutakhir itu adalah bahwa data itu harus selalu update, data harus selalu diperbarui. Kenapa? Karena seiring perjalanan oleh waktu, itu biasanya terjadi perubahan-perubahan. Entah karena sebagian kaplingnya itu dihibahkan, entah karena sebagian eh, kaplingnya itu di disewakan atau bahkan diwariskan dan seterusnya. Nah, oleh karena perubahan-perubahan semacam itu berjalan seiring waktu, maka setiap saat atau bahkan idealnya sebelum melakukan pendaftaran tanah itu data itu harus
selalu diperbarui. Nah, ini terkait dengan level pemerintahan yang paling paling bawah, yakni sampai ke kelurahan atau desa. Itu mereka pasti tahu informasi mengenai perubahan-perubahan karena perjalanan waktu tadi terhadap status tanah. Ya, itu makanya harus selalu diperbarui atau update ya. Kemudian asas mutakhir itu juga bahwa mengatur bahwa setiap perubahan itu wajib didaftarkan. Jadi jangan sampai tanah ini sudah pindah tangan, lalu tidak melakukan pendaftaran lagi. Sebab yang tercatat di dalam arsip pertanahan itu adalah file atau arsip yang lama. Tentu datanya berbeda nanti. Nah, sehingga nanti kalau mau melakukan transaksi misalnya, jadi masalah. Kenapa? Karena data yang ada belum diperbarui, masih merupakan data lama. Nah, dengan demikian maka supaya asas mutakhir ini terpenuhi, maka setiap perubahan itu wajib didaftarkan lagi. Jangan sampai tidak. Sudah ganti pemilik, ganti orang yang memegang hak, tetapi tidak didaftarkan. Maka ini akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Nah, azas berikutnya adalah azas terbuka. Apa itu azas terbuka? Azas terbuka itu adalah bahwa informasi itu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Jadi transparansi di sini maksudnya atau azas terbuka itu maksudnya adalah hal-hal mengenai status tanah itu ada di dalam data, itu mestinya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Siapa? Utamanya pemilik, nomor satu, pemilik hak. Yang kedua, pemerintahan selaku yang memegang arsip. Yang ketiga, pihak lain atau pihak kedua maupun ketiga yang mau berhubungan atau punya kepentingan karena persoalan tanah. Misalnya mau mau menyewa, mau membeli dan seterusnya. Nah, maka kemudian asas terbuka ini menjadi penting karena informasi eh, itu di sangat di apa mm, sangat di apa kata yang tepat ya? Pokoknya seluruh pihak-pihak terkait itu punya kepentingan atas informasi. Ah, artinya informasi itu sangat penting gitu. Ini asas terbuka. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, sistem publikasi. Jadi dalam soal pendaftaran tanah itu ada yang istilahnya apa ya, sistem publikasi. Ah, maksudnya begini, sistem publikasi itu untuk menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial, sangat penting. Misalnya begini, seberapa kuatkah data di dalam sertifikat itu bisa dipercaya? Nah, pertanyaan semacam ini seringkali muncul kenapa? Karena kadangkala ini ada sertifikat, tapi orang lain juga punya sertifikat. Ini ada sertifikat loh, tapi digugat ke pengadilan. Nah, sehingga ini kan apa? eh, Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini kan harus dijawab. Lah jawabannya itu ada di sistem publikasi. Apakah sistem publikasinya itu negatif ataukah sistem publikasi yang positif? Nah, kalau sistem publikasi yang negatif itu ciri utamanya seperti ini. Misalnya begini, negara ternyata tidak menjamin sepenuhnya tentang kebenaran data. Nah, ini yang repot ini. Untuk sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin sepenuhnya kebenaran data. Sehingga akibatnya apa? Sertifikat itu memang sama dengan alat bukti kuat, tapi bisa digugat ke pengadilan. Sertifikat itu memang bukti kuat. Ini negara yang ngomong. Sertifikat memang alat bukti yang kuat, tapi bisa diklaim oleh pihak lain. Nah, ini maksud dari sistem publikasi negatif. Nah,
Jadi negara itu ingin menyatakan bahwa kami memang mencatat ya, kami catat dalam file, dalam arsip. Tapi kalau ada kesalahan, maka silahkan diuji ke pengadilan. Nah, ini namanya lepas tanggung jawab. Makanya disebut sistem publikasi negatif. Artinya negara melakukan pencatatan dalam soal pendaftaran tanah, tetapi kalau ada sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, negara angkat tangan, yang berkepentingan silahkan maju ke sidang pengadilan untuk memastikan apa status tanah itu. Nah, sehingga ini berimplikasi ya, berdampak pada sertifikat itu akhirnya punya sifat tidak mutlak. Yang pertama, sertifikat itu sifatnya menjadi tidak mutlak. Lah, yang kedua, sengketa itu akan sering terjadi. Gara-gara negara menyatakan kami memang mencatat, tapi kalau ada kesalahan, ada kasus, silakan ke pengadilan. Nah, ini kebalikan dengan sistem publikasi yang positif. Bagaimana dengan sistem publikasi positif? Nah, sistem publikasi positif itu ciri utamanya adalah negara menjamin penuh kebenaran data. Full negara menjamin penuh kebenaran data. Artinya negara tanggung jawab. Nah, sehingga sertifikat sama dengan bukti mutlak. Sertifikat sama dengan bukti absolut, tidak bisa diganggu gugat. Kalau dinarasikan, ini seolah-olah negara mau menyatakan begini. Kalau sudah terdaftar, maka negara ngomong, itu pasti benar dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini negara yang tanggung jawab. Implikasi akibatnya apa kalau sistem publikasi yang positif ini? Kepastian hukum sangat tinggi, sehingga risiko kesalahan akan ditanggung negara. Jadi kalau Anda pegang sertifikat, lalu ada orang menggugat, orang melakukan klaim, negara tanggung jawab. Bukan kita yang disuruh pergi ke pengadilan, negara lepas tangan. Nah, itu kebalikannya ya. Kalau sistem publikasi yang positif itu negara tanggung jawab, kalau sistem publikasi yang negatif itu negara hanya mencatat urusan hal-hal yang merugikan berbagai pihak, silakan pergi ke pengadilan untuk diselesaikan lewat jalur hukum. Nah, sistem di Indonesia ini sebenarnya menganut kemana? Indonesia itu menganut sistem publikasi negatif. Dengan berat hati saya katakan, Indonesia menganut sistem publikasi yang negatif. Tetapi untungnya, sistem publikasi negatif itu di dalamnya mengandung unsur positif. Artinya, sertifikat oleh negara tetap dianggap sebagai alat bukti yang kuat. Namun, tetapi jika masih ada sesuatu, pengadilan masih punya peran. Artinya masih bisa digugat di pengadilan meskipun negara menyatakan sertifikat adalah alat bukti kuat. Tapi negara juga diam ketika alat bukti yang dinyatakan kuat tadi itu bisa digugat di pengadilan. Nah, namun jika tidak digugat, misalnya kalau kalau digugat negara diam. Tapi kalau tidak digugat dalam jangka waktu yang makin lama makin panjang itu maka itu alat bukti semakin kuat. Jadi kadang-kadang kita tergantung oleh waktu. Selama tidak ada yang menggugat, selama tidak ada yang klaim, maka alat bukti kuat yang sudah dinyatakan negara tadi atas tanah kita itu makin lama makin kuat. Nah, sehingga apa ya dalam negara kita yang menganut campuran ya menggunakan sistem publikasi negatif tetapi ada unsur positif di dalamnya. Nah, unsur positif itu ternyata karena oleh waktu tadi itu. Contoh kasusnya itu misalnya begini ya. Ini misalnya A, seseorang ya, sebut saja namanya A.
itu punya sertifikat tanah. Nah, tiba-tiba B, seseorang namanya B, itu mengeklaim bahwa itu tanah milik saya, itu warisan dari nenek moyang. Nah, misalnya begitu. Nah, dalam sistem publikasi yang negatif, si B, orang yang ngaku-ngaku ngeklaim tadi, itu masih bisa melakukan gugatan ke pengadilan dan negara tidak bisa apa-apa. Karena negara kita menganut sistem publikasi negatif. Si B yang ngeklaim yang ngaku-ngaku itu adalah tanah warisan dari moyangnya, itu masih bisa menggugat ke pengadilan. Meskipun si A itu punya sertifikat. Nah, kalau dalam sistem positif, gugatan itu harusnya ditolak oleh peradilan. Bukan hanya peradilan, negara juga harus nolak. Negara harus menghalangi. Jangan, jangan ke pengadilan karena si A sudah punya bukti kuat, sertifikat. Nah, kalau sertifikat itu bisa digugat, maka sebenarnya apa yang telah dikeluarkan, diterbitkan oleh negara berarti bisa digugat ke pengadilan. Nah, dalam sistem positif, gugatan kemungkinan besar atau mestinya ditolak. Bukan hanya oleh negara, tapi juga oleh pengadilan. Nah, saya kira itu saja rekan belajar yang saya banggakan. Pertemuan singkat mengenai tema pendaftaran tanah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.